Halo, selamat datang di Q&A Bicara Bandar episode yang ke-22 bersama saya Arga dari Creative Trader. Dalam podcast kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk di podcast-podcast kami sebelumnya dari para penonton setia. Ada pertanyaan tentang bagaimana mengidentifikasi perusahaan busuk yang mau IPO dan tujuannya mau dibuang ke investor retail. Juga ada pertanyaan tentang siapa yang jadi bandar Bukalapak, tentang right issue BBRI, tentang bagaimana mendeteksi pergerakan bandar melalui volume perdagangan, juga tentang pandemik, gimana nasibnya kalau di Indonesia ini pandemiknya berkepanjangan di Indonesia, PPKM-nya nggak dibuka-buka karena varian Delta, gimana nasib IHSG, kurang lebih itu yang saya akan bahas. Oke, mari kita mulai. Oke, pertama ini salah satu headline menarik, yaitu ada berita bahwa OJK mau buat sistem penilaian untuk cegah klaim bank digital untuk kerek harga saham. Jadi ini berita tentunya yang cukup mengagetkan dan entah kebetulan atau enggak, saham-saham bank rencana digital banyak yang turun lumayan dalam seminggu terakhir, bahkan yang market leadernya saham Arto dan saham bank juga mengalami penurunan yang cukup di luar kewajaran dibanding bank rencana digital, dibanding hari-hari sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya sepanjang tahun ini. Jadi pertama saya nggak ngerti sih kenapa bank rencana digital yang sudah begitu berjasa menjadi tulang punggung IHSG, sudah naik ratusan bahkan ribuan persen dan sudah memberikan banyak keuntungan bagi investor retail, kenapa tiba-tiba harus dibatasi? Kenapa sepertinya ada yang salah dengan digorengnya bank rencana digital ini atau klaim bank digital ini, sepertinya ada yang salah, harga sahamnya dikerek. Ini pun saya nggak ngerti masalahnya di mana sih sebenarnya. Apakah dan mungkin salah satu yang kurang pas di bursa kita itu sampai saat ini, sampai detik ini udah bulan September tahun 2021, kayak gitu udah cukup lama stock market 2.0 ini berlangsung gitu, tapi sampai saat ini masih banyak pihak-pihak yang beranggapan kalau harga saham digoreng dan fundamentalnya nggak ada atau fundamentalnya nggak mencerminkan digorengnya harga itu salah. Itu pemahaman dulu lah. Seakan-akan saham digoreng itu salah. Padahal sebenarnya yang salah itu yang saham yang tidak digoreng. Bukan yang salah benar penilaian masing-masing lah. Cuman at least kalau investor retail itu dipedulikan, kayak gitu sebenarnya yang salah itu, yang paling menyiksa retail ada perusahaan yang katanya bagus, yang fundamentalnya bagus, yang laporan keuangannya bagus, yang bisnisnya jelas, tapi sahamnya nggak digoreng-goreng. Jangan salahkan retail untuk pindah ke bank rencana digital kalau perusahaan-perusahaan jelas yang prospeknya dibilang cerah banget, penjualannya besar, untungnya puluhan triliun setahun kayak gitu, itu nggak pernah digoreng. Kalau memang pengen mempedulikan retail. Jadi harapan saya sih, itu PR bagi para edukator adalah kita jangan lagi mengatakan saham digoreng itu jelek. Orang beli saham karena berharap sahamnya digoreng bandar. Mayoritas lah. Memang ada mungkin yang beli saham berharap nyangkut buat investasi jangka panjang. Mungkin ada 1-2. Cuma mayoritas kan pengen harga sahamnya naik. Pengen harga sahamnya digoreng. Jadi sebenarnya harusnya fokusnya jangan membatasi, toh udah naik ribuan persen, kenapa lagi harus dibatasi? Apalagi manfaatnya apa kayak gitu. Dan kami buat survei di hari yang sama. Ini kami bertanya, apakah Anda setuju dengan langkah OJK untuk mencegah digorengnya harga saham bank rencana digital tetapi tidak berbuat apa-apa pada saham yang harganya terus turun dan sudah lama tidak digoreng?
Menariknya 49% dari 1486 votes, dan sekarang kalau Anda lihat di channel Telegram kami udah ada 3000 lebih votes gitu. 49%-nya, setengahnya menganggap yang seharusnya jadi fokus OJK adalah saham-saham yang terus turun dan sudah lama nggak digoreng. Ada saham seperti HMSP, GGRM, Unilever itu udah lama banget turun dan nggak digoreng. Atau mungkin yang bisa jadi ini concern adalah saham batu bara gitu. Itu digorengnya cuma sebentar doang jatuh lagi, digoreng sebentar doang jatuh lagi. Padahal harga batu bara itu udah hampir naik 3 kali lipat dari rekor terendahnya. Kayak gitu. Di rekor terendahnya kalau nggak salah di masa pandemik ini udah 175, udah sama-sama 2008. 2008 lalu harga bumi 8.000. Harga bumi resources 2008 lalu itu 8.000. Sekarang 56. Apakah batu baranya habis? Enggak, banyakan sekarang jualannya daripada 2008 lalu. Kayak gitu. Jadi menurut saya saham-saham yang nggak digoreng yang harusnya jadi fokus. Bukan saham-saham yang digoreng. Dan 49% pemilih dari 1.400 ini atau bahkan 3.000 ini setuju bahwa fokusnya harusnya ke saham-saham yang nggak digoreng. 30% tidak setuju. Kalau digorengnya Bank Rencana Digital, kenaikan bank berharap kenaikan Bank Rencana Digital itu harusnya dibebaskan, dan 21% itu mendukung langkah OJK. Jadi mungkin ini yang nggak kebagian cuan, mendukung kenaikan Bank Rencana Digital itu, digorengnya saham Bank Rencana Digital itu dicegah. Jadi at least 80% berharap jangan dicegah, dibebaskan aja, dan kalau bisa fokus ke saham yang nggak digoreng. Kayak gitu. Ada poin menarik lain, ini berita, jadi kalau Anda berlangganan Bloomberg, Anda menyadari beberapa minggu terakhir Bloomberg berulang kali ini menyerang CFA. CFA itu institusi pengadaan sertifikat buat komentator saham terbesar setahu saya. Jadi kalau teman-teman misalnya yang mau berkarir di dunia komentator saham, stock commentary itu, kalau Anda mau cepat naik gaji, kalau mau dapat jabatan bagus, sebaiknya punya koleksi sertifikat CFA. Tapi di sini Bloomberg mengatakan ini impossible dan pointless. Dalam pembahasan sebelumnya dibilang bahwa ini nggak membuat Anda jadi investor saham yang lebih baik. Karena sejak kapan juga CFA ada hubungannya sama investor saham? CFA itu hubungannya sama komentator saham. Itu dua profesi yang berbeda. Sama-sama pemain bola, sama-sama komentator bola, ya tentunya beda. Kayak gitu. Cuma menurut saya ini ada sesuatu yang bisa mengkhawatirkan teman-teman kita-kita, saya yang salah satu kerjanya jadi komentator saham, baik di TV-TV dan lain-lain. Karena mungkin saya cerita dikit, beberapa tahun lalu, jauh sebelum pandemik, saya sempat ngobrol dengan orang IT lah, orang IT, dan minta pendapat saya tentang gimana kalau posisi komentator, ada software yang mengganti peran komentator saham, diganti oleh AI, Artificial Intelligence. Kayak gitu. Jadi ya dia minta pendapat lah. Karena memang secara prinsip bisa. Karena misalnya selama ini, misalnya kalau ada harga saham digoreng, misalnya harga Adaro digoreng, harga Adaro lagi naik banyak, itu yang nyari alasannya, istilah kecapnya untuk mempermanis kenaikan harga sahamnya, itu dibuat secara manual oleh komentator saham. Misalnya komentator saham melihat harga batu bara naik atau enggak? Wah, kalau enggak naik, ngelihat Cina hujan atau enggak, cuaca di Cina gimana, penggunaan gimana, ngelihat ada protes enggak tentang global warming dan lain-lain. Jadi intinya komentator saham cari berita-berita yang bisa dihubung-hubungkan, dikait-kaitkan dengan kenaikan digorengnya saham Adaro, untuk ngasih penjelasan. Ini nih alasan, 12 alasan kenapa saham Adaro digoreng. Alasannya dibuat setelah digoreng. Kalau besok turun, dia harus nyari lagi 12 alasan lagi. Kayak gitu. Itu jadi kerjaan komentator saham itu berat, makanya butuh kerja keras, butuh ini yang banyak kayak gitu, butuh
butuh pembelajaran yang banyak dan lain-lain, butuh update berita dan lain-lain. Tapi memang sebenarnya kalau kita ngomong tingkat big data analysis dan lain-lain, sebenarnya profesi itu sudah bisa digantikan oleh komputer. Karena dari komputer juga tentunya bisa diajarin untuk otomatis ketika naik langsung cari kecapnya, ketika turun langsung cari kecapnya juga. Langsung buat kecapnya, bahkan bisa jauh lebih cepat. Itu yang ditanyakan teman saya waktu itu. Kira-kira bisa nggak, prospeknya bisa nggak? Saya bilang, bisa, saya yakin bisa. Apa susahnya nyari alasan positif ketika saham naik, nyari alasan negatif ketika saham turun. Bahkan kalau pakai komputer, jam 9 lebih 5 naik, bisa udah keluar beritanya. Jam 9 lebih 10 turun lagi, udah keluar beritanya lagi negatifnya. Jadi bisa sangat cepat, bisa diatur jangkanya karena dia baca sendiri. Kayak gitu, dia tinggal terkoneksi sama basis data, apalagi kalau yang buat nantinya Bloomberg. Yang notabene komentator saham juga bacanya dari Bloomberg. Kayak gitu, bacanya dari Bloomberg, cari beritanya dari Bloomberg, bahan kecapnya itu dapat dari Bloomberg. Kayak gitu. Jadi itu tentunya sangat kayak gitu. Jadi kita nggak tahu. Jadi ya bagi teman-teman, bagi saya yang komentator saham, tentunya harus kita harus lihat-lihat karena mungkin perkembangan zaman ke arah sana. Sampai karena ini kan yang jelas kalau si EV yang diserang dibilang impossible dan pointless, tentunya yang diserang adalah sertifikasi komentator saham. Bukan berarti bisa aja kalau image terhadap komentator saham turun, apalagi di era stock market 2.0 yang bandarnya benar bebas banget gitu. Berita positif bisa naik, berita negatif bisa naik juga dan lain-lain. Kayak gitu bisa digoreng walaupun beritanya negatif, tentunya ini jadi masalah buat kedepannya. Kalau memang ya ada kemungkinan, ya kan banyak kan. Kita tahu di luar pun banyak profesi-profesi yang sekarang sudah diefisiensikan oleh komputer, oleh big data, oleh AI. Jadi ya kita harus waspada lah, harus terus beradaptasi supaya jangan sampai jangan sampai ya kalaupun memang kedepannya nggak ada, ya kita bisa lebih cepat beradaptasi, cari profesi lain, atau misalnya coba-coba trading saham dan lain-lain. Seperti itu. Hal menarik lainnya adalah ini breaking news yang dari kami ini, berita kepemilikan ini yang saya pertanyakan, saya tunggu-tunggu di podcast sebelumnya, itu berapa persen kepemilikan investor asing di saham Buka. Karena kita tahu ketika IPO itu investor retail total dapat 5% katanya. Investor retail kayak kita total dapat 5%. Bukan kalau Anda pesan dapat 5%. Enggak. Cuma seluruh investor retail itu dapatnya 5%. At least beritanya gitu. Yang dikasih underwriter. Seluruhnya di total dapat 5% IPO. Terus sisanya buat siapa yang 95%-nya? Keluar data 58% itu asing, 42% lokal. Ini berita yang sangat bagus buat IHSG karena ini menunjukkan bahwa yes, investor asing itu itu mau masuk ke bisnis startup meskipun startupnya mungkin nggak punya masa depan sama sekali. Karena memang ini udah stock market 2.0, saham-saham blusuk jadi papan atas, dan Buka ini salah satu saham blusuk dengan market cap terbesar di Indonesia. Saat ini ya, kalau digoreng lagi bisa jauh lebih besar. Jadi fakta kalau asing, kalau 58% berarti asing bisa ngebandarin. Partisipasi hariannya gitu itu 30%-nya asing. Jadi kalau Anda ikut workshop foreign flow, ini pergerakan asing sudah bisa dianggap sebagai bandarnya saham Buka meskipun masih baru. Kayak gitu. Jadi ini berita yang sangat positif. Pertama karena yes, asing melirik bisnis startup di Indonesia. Baik startup yang mungkin kedepannya bisa menghasilkan keuntungan, atau startupnya yang mungkin hanya seksi aja sahamnya buat bisnis kuliner. Tapi at least fakta kalau bandar mau masuk ke Buka, asing mau masuk ke Buka, berarti kemungkinan kedepannya saham-saham blusuk ini dikuasai oleh bandar asing.
Hal ini juga sangat positif karena kita tahu asing banyak keluar dari saham-saham konsumer. Saham konsumer, HMSP, GGRM, mereka buangin terus. Meskipun perusahaannya untungnya besar, gue nggak peduli, gue guyur aja terus, gue hancurin sahamnya. Jadi mungkin mereka mau bertransisi nih ke perusahaan, dari perusahaan bagus yang bisnisnya membosankan, boring gitu ya, gitu-gitu aja gitu. Jualan sampo gitu-gitu aja, jualan deterjen gitu-gitu aja, jualan rokok gitu-gitu aja, ke bisnis yang mungkin ya sangat tidak bisa diprediksi. Kita aja nggak yakin Bukalapak ini 10 tahun lagi masih ada atau enggak. Tapi fakta kalau investor asing mau mengurus sahamnya, mau ngebandai sahamnya, ini berita yang sangat cerah untuk masa depan IHSG dan saham Bluesuk. Karena kedepannya rencananya kan ya Blibli mau IPO, Tiket.com, akan ada Halodoc, dan semua startup itu tentunya butuh IPO. Supaya para pemiliknya bisa jadi orang terkaya di Indonesia, para investornya bisa keluar, dan bisa menyerap dana investor retail. Karena venture capital itu setahu saya sampai detik ini nggak nyerap dana investor retail. Terus kapan mereka profit takingnya? Nanti ketika IPO. Kayak gitu. Ini 50% ini data KSE akhir bulan Agustus, 58%-nya dimiliki asing, 42%-nya dimiliki lokal. Yang menarik juga adalah kalau dilihat ini dari data KSE lokal individual, investor lokal. Jadi KSE itu kan ada investor reksadana asing, reksadana lokal, dana pensiun asing, dana pensiun lokal, dan lain-lain. Dan lokal individual itu 26%. Lokal individual itu saya orang lokal individual. Saya yakin mayoritas dari Anda yang nonton ini juga adalah lokal individual. Investor lokal individual itu kita-kita. Jadi ini yang sering dianggap investor retail. Cuman investor retail di sini itu 26%. Investor retail ini, dan ini cukup besar. Cuma ya ini juga pembelajaran tambahan. Jadi kita tahu di Buka ini kita bisa banyak belajar dari IPO Buka ini, karena jangan lupa saham Buka itu dimiliki oleh banyak direksi udah kebagian saham, mantan direksi, founder, pejabat, dan lain-lain itu udah dapat saham Buka. Dan mereka itu kalau mereka memiliki atas nama perorangan masuk lokal individual, orang lokal yang punya saham Buka. Jadi saya sih percaya retail rakyat jelata kayak kitanya paling 5-10%, paling banyak sekarang. Tapi sisanya ya pejabat, anak pendiri gitu, anak perusahaan investor mula-mula, founder, dan lain-lain. Jadi ini menarik sih fakta ini. Jadi saya sendiri belum khawatir saham ini akan segera digocapkan, harga kemungkinan delisting kalau seperti saham-saham yang kepemilikan retailnya udah terlalu besar yang nggak bisa naik-naik lagi. Kayak gitu. Ini juga ini dari data KSE juga komposisi kepemilikan Buka, individualnya 26%, corporate-nya 29%, reksadana, asuransi, investment banking, dana pensiun itu punya banyak saham ini. Jadi ini juga sangat bagus karena ini menunjukkan kalau karena ini menunjukkan bahwa ini saham Bluesuk itu sudah jadi target market, sudah jadi salah satu portfolio idaman baik bagi corporate, investment banking, dana pensiun, reksadana, asuransi, dan lain-lain. Mereka semua udah mau saham Buka. Mereka semua udah nyimpen saham Buka di perusahaannya. Saya yakin mereka juga nggak tahu Buka 10 tahun lagi masih ada atau enggak. Saya yakin mereka juga bingung ini Buka ini untungnya gimana. Saya yakin. Ya saya cukup yakin lah. Mereka juga bingung ini Buka ini untungnya gimana. Siapa yang belajar di Buka. Saya yakin mereka pun punya. Cuma jangan lupa sekarang kebutuhan akan aset yang seksi, aset digital, startup, di era yang booming di masa pandemik ini sudah sangat tinggi. Jadi yang penting punya dulu lah. Untung atau enggak gimana ntar. Selama kita bisa goreng jual ke retail di harga atas itu good enough. Nggak usah lah berharap dividen-dividenan zaman sekarang kayak gitu kan. Kayak gitu. Jadi ini salah satu perubahan yang menarik di bursa saham. Oke? Oke, lanjut. Udah kelamaan. Ini juga ini beberapa minggu kemarin kami membuat video
Jadi video ini adalah cuplikan. Kami post video di YouTube kami di mana cuplikan dari konten-konten yang pertanyaan-pertanyaan atau konten-konten yang banyak disukai oleh investor, penonton, dan kami cut. Jadi cuplikan-cuplikan the best part of Bicara Bandar. Jadi kedepannya pun kami akan lebih sering supaya teman-teman yang karena banyak sekali pertanyaan, gimana nih saya mau belajar? Saya bilang nonton aja podcastnya dari awal. Waduh, itu masing-masing podcastnya 40 menit, 50 menit, ada 70, ada 60, bingung. Jadi yang terbaik-terbaiknya ke depannya akan kami post terpisah supaya bisa ditonton 5 menit, 3 menit buat bantuan rekan-rekan. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan atau komentar. Edo RS, market udah berubah. Itu tren PBU. Ini kemungkinan pertanyaan dari ini ya. Komentar dari yang Profesor Kecap ini, teori Profesor Kecap yang saya sarankan kalau Anda belum nonton aja videonya. Itu rangkuman dari klip dari podcast kami beberapa minggu yang lalu. Dari Edo RS, market udah berubah. Itu tren PBV, tren zamannya orang-orang yang lahir sebelum milenial. Anak-anak generasi milenial sama Z nggak memperhatikan itu sekarang. Mereka lahir udah ada bisnis model-model unicorn yang model bisnisnya merugi. Jadi mereka nggak mandang fundamental. Setuju banget. Apalagi bursa sekarang kebanyakan anak milenial zaman sama Z udah ganti generasi lah. Wajar aja saham-saham yang fundamentalnya nggak begitu baik mudah naik. Jadi kalau mau bertahan harus berubah. Masa lalu bisa jadi kan pelajaran, tapi jangan selalu ke belakang. Warren Buffett aja udah jadi venture capital, setuju. Lo Keng Hong udah jadi brand ambassador, setuju. Dan dari sini kita belajar bertahan. Dari sini kita belajar yang bertahan adalah orang-orang yang mau beradaptasi. Setuju 100% sih dengan komentar Pak Edo ini. Ya memang itu realitas sekarang, dan bahkan salah satu, saya lupa siapa yang ngomongnya, William Tanujaya kalau nggak salah, foundernya Tokopedia. Dia salah satu yang diajarkan bagi para pegawainya atau orang-orang yang diajarin adalah untuk unlearn, melupakan sesuatu. Itu sangat penting sekarang. Kayak gitu. PBV mungkin di-unlearn, dilupakan. Mungkin Anda dulu suka PBV, dulu lihat, dulu hitungin, sekarang lupakan. Karena zaman berubah. Jangan selalu terfokus kayak gitu. Bahkan Warren Buffett aja benar udah masuk venture capital. Orang ketawa-ketawa kalau dibilang Warren Buffett value investing. Dia beli perusahaan, dia nyuntik ke Nubank, bank digital di Brazil, yang untung pun belum pernah. Selalu rugi aja dia suntik. Dia nggak beli sahamnya, dia masuk venture capital. Kayak gitu. Nanti orang beli sahamnya yang belum move on, dia jualan. Kayak gitu. Jadi ya dunia berubah, investor-investor hebat juga berubah. Berubah profesi, berubah approach, berubah ini cara mereka cari untung. Jadi karena keberhasilan mereka, karena mereka adalah relevan di masa lalu, bisa melihat peluang di masa lalu, dan keberhasilan yang sama adalah kalau mereka bisa relevan dan melihat peluang di masa sekarang. Masanya berubah ya caranya berubah. Saya setuju 100%. Dan salah satu juga yang bandar juga yang kita lihat, saham batubara nggak naik-naik, saham batubara nggak naik-naik, saham konsumer pada turun, kayak gitu. Bandar pun sedang mengedukasi bahwa fundamental itu nggak penting di bursa saham sekarang ini. Atau bukan jadi acuan, bukan nggak penting, salah kalau saya ngomong nggak penting, saya ralat. Fundamental itu nggak lagi dijadikan acuan ketika bandar menggoreng saham. Kayak gitu. Fundamentalnya bagus nggak apa-apa, kalau gue jualan hancur harganya. Terbukti. Perusahaan belum buka nggak apa-apa, tapi kalau gue mau goreng terbang harganya. Kayak gitu. Asal story-nya bagus, asal bisa jual mimpinya hebat, Zoom meeting-nya sering, promote di mana-mana, bisa digoreng. Kerja sama-sama influencer saham bisa digoreng. Jadi jangan cuma nyinyir bilang, dulu nggak gini ya nggak apa-apa.
Dulu juga orang nggak naik ojek online, sekarang semua naik ojek online. Gitu aja. Jangan lupa, yang jual kecap itu banyak, bukan cuma supermarket doang. Kalau jual salah harga, Anda bisa rugi, nggak bisa sembarangan. Nah, ini menarik ini komentar tentang teori Profesor Kecap yang bilang saham salah harga itu inilah. Ya, silakan nonton bahwa investor retail nggak boleh ngomong saham salah harga karena yang ngasih harga bandar. Ini ngasih statement bagus. Yang jual kecap itu banyak, bukan cuma supermarket doang. Kalau jual salah harga, Anda bisa rugi dan nggak bisa sembarangan. Iya, kalau ini isunya kecap. Tapi saham bisa dianalogikan sebagai kecap. Satu saham. Saham lain bukan kecap. Saham lain bisa saus. Saham lain bisa kerupuk. Kayak gitu. Jadi saham itu bukan semua saham kecap. Yang nentuin harga sama-sama bandarnya. Karena terbukti kan, kalau ngomong fundamental, kualitas kecap-kecapan itu, kualitas Mandiri itu jauh lebih bagus dari Arto. Mandiri untung triliunan, puluhan triliun. Asetnya bisa 200 kali lipatnya Arto. Tapi jangan bilang, kalau Anda kira yang beli Mandiri lebih banyak dari Arto, karena Arto salah harga, Anda salah. Arto lebih laku dari Mandiri. Salah. Jadi, inilah tentang ngomong bagaimana Anda mempromot kecap tersebut. Bagaimana bandar mengconvince orang untuk membeli kecap saya yang harganya menurut Anda salah urusan situ. Gimana cara menjual perusahaan yang sudah berhenti memberikan laporan keuangan tapi harga sahamnya terus digoreng? Gimana caranya? Karena waktu memberikan laporan keuangan harga sahamnya turun terus. Nggak naik-naik. Sekarang digoreng. Kita berhenti aja. Karena kalau memberikan laporan keuangan ketahuan bisnisnya busuk banget. Ya udah kita stop dong. Harga sahamnya bisa naik ribuan persen. Kayak gitu. Jadi kita nggak bisa ngomong kayak gitu karena orang membeli saham itu tidak dibandingkan dengan saham lain. Kalau mau membandingkan itu investor zaman dulu. Sekarang nggak ada urusan. Anda boleh menganggap Mandiri lebih bagus, harga wajarnya lebih mahal, nggak apa-apa. Cuma yang lebih laku itu Arto. Transaksinya yang lebih besar Arto. Yang naik lebih banyak itu Arto. Kayak gitu. Lanjut. Kalau melihat orang di US dan Eropa sudah bisa beraktivitas dengan normal, sementara di Indonesia masih PPKM. Gimana pandangan CTS kalau PPKM di Indonesia ini terus diperpanjang sampai 2-3 tahun ke depan karena varian Delta nggak bisa dibendung vaksin Sinovac? Kalau ekonomi terus terpuruk, semua orang akan tambah miskin. Lama-lama orang nggak akan beli saham lagi karena beli makan aja sudah sulit. Pengusaha-pengusaha yang bisnis kuliner di bursa juga tentunya nggak akan bisa selamanya ngegoreng perusahaan busuknya kalau bisnis realnya sudah berhenti karena pandemik. Ya saya jawab paling bawah dulu lah ya. Yes, pengusaha-pengusaha yang bisnis kuliner, kalau bisnisnya sudah berhenti di masa pandemik itu ya nggak selamanya sahamnya bisa digoreng, yes. Kalau dia tiba-tiba gagal bayar obligasi, sahamnya nggak bisa digoreng lagi, sahamnya akan disuspend. Kayak Trio, kayak Tele, sahamnya akan disuspend. Kayak gitu. Cuma ya bisa diurus-urus lah biar bisa dibuka. Atau solusinya ya berhenti memberikan laporan keuangan kalau memang bisnisnya sudah berhenti supaya saham bisa fokus ngegoreng sahamnya di bisnis kuliner. Kalau dua dan menurut saya itu nggak harus seterusnya ya. Kalau Anda punya perusahaan besar, tadinya bagus, sekarang berhenti karena pandemik, bisnisnya hancur, karena pandemik yang notabene bukan salah perusahaan juga gitu. Kalau memang mau digoreng-goreng dijual ke retail, nggak harus seterusnya sampai 20 tahun ke depan, perusahaannya tutup terus, dan terus digoreng-goreng nggak harus menurut saya. Menurut saya solusinya digoreng-goreng dulu, ketika sudah diberikan ke investor retail dalam jumlah cukup besar, modal sudah terkumpul, gitu sudah bisa menyerap modal, bisa IPO lagi perusahaan lain. Kan gampang buat perusahaan, bisa mulai dari sekarang gitu kan, bisa jualan antigen, yang kekinian dan lain-lain.
Itu bisnis antigen, bisnis apalah gitu, hand sanitizer dan lain-lain bisa IPO, bisa digoreng perusahaan baru. Kayak gitu. Apalagi sekarang kan nggak harus untung, nggak harus apa untuk IPO. Gitu sih. Kalau ya itu yang pengusaha. Cuma kalau ekonomi terus terpuruk, semua orang tambah miskin, lama-lama nggak akan beli saham lagi. Saya setuju memang kalau PPKM ini atau kondisi nggak berubah dari sekarang PPKM sudah mulai longgar, cuman kondisi nggak berubah dari tahun ini, 2-3 tahun ke depan, tentunya akan ada banyak orang yang semakin miskin, kasarnya gitu. Miskin itu artinya apa? Definisinya miskin adalah, definisi semakin miskin adalah uang di tabungannya semakin hari semakin berkurang. Dari bulan ke bulan berkurang. Mungkin sebelum pandemik uang di tabungannya 100 juta, setelah 2 tahun pandemik tinggal 12 juta. Karena penghasilannya turun dan lain-lain, bisnisnya sepi dan lain-lain. Yes, itu bisa terjadi. Bisa terjadi, dan semakin banyak orang yang miskin itu ya semakin tentunya kalau orang semakin mepet, tentunya akan sulit untuk ya beli saham. Cuman tentunya salah satu yang menarik dari saham di era kejatuhan ekonomi ini, saham itu sangat liquid, jadi menarik. Karena jangan lupa ya, faktanya adalah di masa pandemik ini jumlah uang nggak berkurang, bahkan bertambah. Di Amerika uang dicetakin. Setiap bulan nyetak uang baru. Bailout ini, bantuan ini, uang dicetakin. Uang nggak berkurang, uang bertambah. Anda kira jumlah rupiah itu berkurang di masa pandemik ini? Salah. Jumlah rupiah bertambah di masa pandemik ini. Mungkin rupiah di tabungan Anda atau tabungan saya mungkin berkurang di masa pandemik. Cuma kan pindah ke tabungan lain. Tabungan mereka yang jualan antigen, mungkin jualan tabung gas, jualan ini, berpindah. Jadi uangnya nggak berkurang. Memang jadi lebih terpusat ke orang-orang tertentu. Tapi nggak berkurang. Kurang kemana uangnya? Bahkan yang keluar negeri lebih sedikit, jadi uang di Indonesia itu bertambah. Jadi itu faktanya. Jadi ya selama edukasi atau ajakan orang influencer terus ngajak orang, menurut saya 1-2 tahun ke depan at least masih aman dari tiba-tiba jadi sepi banget. Karena biasanya bahkan saya sering dengar gitu, orang yang bahkan siap jual rumahnya, jual tanahnya, jual aset kerasnya untuk duitnya bisa dimasukkan ke bursa untuk bisa trading saham. Jadi saham dan even uang palsu pun ada dalam posisi yang cukup menarik saat ini. Bahkan ada MLM robot gitu kan. MLM dari dulu, cuma robot saham baru sekarang. Jadi itu bisnis-bisnis yang menurut saya at least posisinya di atas lah. Kastanya di atas, bisa jadi mungkin jadi sumber saluran uang lebih baik daripada bisnis jualan properti gitu. Jualan properti non rumah, itu kantor. Saya tinggal di Bandung, ada banyak banget rumah dijual di mana-mana. Nggak laku-laku. Semakin lama mungkin harga propertinya semakin turun. Kalau pandemi ini nggak jelas masa depannya. Kayak gitu sih. Oh, panjang. Pak Arga, berkaitan dengan ini, apakah pertanyaan di bawah ini sama misleadingnya? Oke. Jika suatu saham, ini tentang volume ya, volume dengan bandar lagi. Harga naik tinggi dengan volume dagang kecil, artinya markup. Alasan bandar sebisa mungkin pakai modal uang yang kecil untuk memancing lalat agar hinggap di sahamnya. Oke, nah ini pertama saya jawab satu-satu. Kalau harga saham naik tinggi dan volumenya kecil, itu ya bisa dibilang markup. Itu nggak salah. Karena yang pasti adalah kalau harga sahamnya naik tinggi, volumenya kecil berarti bandar nggak mungkin akumulasi besar. Itu pasti kan? Gimana akumulasi besar kalau volume kecil? Karena akumulasi itu bagian dari volume.
pecahan dari volume. Kalau saya bandar, saya hari ini aja beli 500.000 lot, berarti volumenya minimum 500.000 lot, minimum. Nggak mungkin volumenya jadi 200.000 lot. Terus saya beli dari siapa? Jadi benar. Karena markup itu bandar mencoba menaikkan harga dengan dan intinya itu aja. Yang ininya bisa debatable, bisa panjang. Cuman ininya benar. Yang pertama ini nggak misleading. Harga relatif tetap dan volume tinggi itu akumulasi atau distribusi. Yes. Bisa akumulasi, bisa distribusi masalahnya. Kalau pakai volume doang kita nggak tahu dia akumulasi atau distribusi. Kalau harganya stagnan. Kayak gitu. Harga nggak kemana-mana, cuma bandar mungkin beli, mungkin jual. Kalau bandar beli banyak, volumenya tinggi. Bandar jual banyak, volumenya tinggi juga. Oke. Alasan bandar tidak mau memancing lalat untuk hinggap atau terbang. Oh, nggak harus ya. Bandar, kalau bandar distribusi berarti harus memancing retail dong. Misalnya, contohnya kalau berandai-andai ya. Misalnya, ketika harga saham naik, harga batu bara naik, investor retail banyak yang mau beli saham batu bara, bandar bisa jualan banyak meskipun harga nggak naik. Karena ada berita bagus dan lain-lain, bandar bisa jualan ke retail meskipun harganya nggak naik. Jadi volumenya stabil, nggak naik, nggak turun, tapi bandar jualan. Jadi dia mancing, pakai berita, pakai ini, atau sewa influencer dan lain-lain supaya orang mau beli, dibilang harganya belum naik nih, lu beli retail, oh ya bagus, gue beli, mereka jualan. Itu harga sideways dan mereka bisa jualan. Bisa juga misalnya dikomporin berita negatif, oh ini suram nih masa ini segala macam dan lain-lain, orang supaya jualan, mereka beli, harga sideways mereka belanja, kayak gitu. Harga turun dengan volume rendah, markdown. Bisa, yes. Itu aja ya, mirip sama markup. Karena nggak mungkin bandar jualan banyak kalau volumenya kecil. Nggak mungkin juga bandar beli banyak kalau volumenya kecil. Harga naik turun dengan volume tinggi, partisipasi retail dengan meningkat. Perlu diteliti broker summary-nya, yes. Bandar memang makhluk yang merdeka namun tetap terbelenggu oleh kepentingan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalisasi modal. Satu lagi, pertanda akumulasi distribusi, apakah lebih baik melihat frekuensi atau broker yang terlibat? Yes. Ini poin-poin bagus sih sebenarnya. Pertama, yang ini bandar, yes. Makanya saya ngikutin bandar. Walaupun saya ngikutin bandar bukan berarti saya bisa memutuskan atau bisa nyuruh bandar hari Senin ngapain. Bukan berarti gitu kan. Saya boleh punya saham buka. Saya boleh membaca, menganalisa, mendeteksi pergerakan bandar buka seminggu terakhir. Tapi bukan berarti saya punya hak untuk menyuruh bandar buka. Tolong hari Senin pagi-pagi atau reject ataskan. Enggak, saya nggak punya hak itu. Bukan saya bandarnya. Bukan saya yang menaikkan atau menurunkan harga. Cuma saya tahu bandar buka akumulasi pengen cari untung. Jadi terikat kepentingan. Mereka beli itu ada tujuannya cari untung. Gimana cari untung? Mereka beli di bawah, jual di atas. Jadi ketika mereka beli, saya beli. Kan itu isunya. Jadi itulah dasar dari analisa bandarmologi. Itulah ide dari analisa bandarmologi. Kita bukan ngedukun di sini. Kita bukan nebak-nebak gitu. Nebak-nebak, lihat laporan keuangan, bilang, wah tanggal 16 September, saham buka bakal digoreng. Enggak gitu. Yang ngegoreng bukan Anda, kenapa Anda yang ngomong bakal digoreng? Tentunya itu bukan hak Anda. Sama kayak salah harga kan. Kayak gitu. Kalau bisa melihat pertanda akumulasi distribusi dari frekuensi, itu salah satu riset awal kami 10 tahun yang lalu. Mungkin risetnya di-keep sampai selama 3 tahun. Tapi akhirnya kami buang karena kami nggak merasa ada cukup manfaat dari menganalisa frekuensi perdagangan. Karena dulu kan idenya kalau frekuensinya kecil tapi transaksinya besar, berarti yang beli besar. Maksudnya kalau bandar kan dibilang, oh kalau retail belinya 10 lot, kalau bandar sekali 10.000 lot. Sekali beli 10.000, berarti frekuensinya cuma 1, lotnya 10.000. Jadi itulah yang diperdalam. Cuman masalahnya bandar bisa.
beli 10.000 lot 10.000 kali juga bisa, udah pakai software, udah canggih, jadi itu nggak terlalu guna lagi. Jadi analisa dan bahkan 5 tahun 10 tahun lalu pun udah nggak banyak guna. Jadi frekuensi sih kami nggak banyak gunakan. Analisa frekuensi mungkin bisa jadi berkembang lagi nanti kalau jadi data broker summary ditutup pas jam market, itu mungkin frekuensinya berkurang, bandar nggak terlalu banyak triknya, jadi lebih mudah menganalisanya, itu mungkin. Atau jumlah broker terlibat, jumlah broker terlibat itu jauh lebih penting. Next. Mohon pembahasan tentang right issue BRI. Apakah harus ditebus dan bagaimana prospek BRI setelah right issue? Udah pernah bahas. Apakah harus ditebus? Ya kalau udah punya duit, nggak mau terdelusi ya tebus aja sih. Kan nggak beda jauh juga sama harganya. Itu. Nah, bagaimana prospek setelah right issue? Menurut saya bagus. Nah, ini beberapa poin yang kalau saya diminta jadi influencer yang menjual BRI, saya akan ngomong poin-poin ini. Ini saya ngomong ini karena ditanya ya, bukan saya mau jualan BRI. Kayak gitu, saya bukan bandar BRI anyway. Poinnya pertama, BRI membuktikan meskipun PPKM, meskipun ini perusahaan ini tetap aman, tetap bisa memberikan keuntungan. Itu poin sangat bagus. Jadi meskipun resesi dan lain tetap memberikan keuntungan. Jadi aman, bisnisnya aman. Bisa tetap untung, bisa tetap ngasih dividen buat negara, dan bisa aman dari kebangkrutan, berarti bisa terus digoreng-goreng sahamnya karena nggak bangkrut, nggak gagal bayar dan lain-lain. Itu satu. Kedua, terbukti juga kepemilikan investor asing di BRI itu, misalnya kita lihat. Nah, kepemilikan investor asing di BRI kalau Anda lihat di sini itu 79%. Kepemilikan retailnya cuma 5%. Ini sistem foreign flow yang terbaru yang 2021. Jadi itu juga menunjukkan bahwa asing nggak lagi check out di BBRI. Kayak gitu. Itu poin kedua. Jadi asing masih peduli, asing nggak jualan terus BBRI kayak jualan HMSP, Unilever, dan lain-lain. Jadi asing peduli dan masih cukup aktif, akumulasi, distribusi, masih cari duit di situ. Jadi harga sahamnya masih aman. Itu. Dan sebenarnya right issue ini adalah langkah pemerintah, saya juga bahas, untuk istilahnya minta duit dari investor asing. Karena kalau terakhir saya baca, saya yakin belum berubah sih, bahwa right issue-nya itu kan BRI itu mayoritas dimiliki oleh negara. Right issue itu semua pemegang saham harus nyuntik duit. Cuma menariknya adalah duit yang disuntik negara dipakai beli pegadaian dan lain-lain. Yang notabene milik pemerintah. Jadi uang dari saku kanan, dari APBN, suntik ke BRI, suntik buat right issue BRI, dibelikan pegadaian, masuk lagi APBN. Jadi cuma pindah saku doang. Itu duit yang, karena kan namanya right issue semua pemegang saham harus naruh duit. Negara sebagai pemegang saham mayoritas, pengendali dapatnya itu. Jadi negara nggak keluar duit. Tapi uang yang didapat dari 79% investor asing, ini kan kalau data foreign flow itu dari yang 79% tadi itu dari saham yang ada di luar, bukan milik negara. Saham negara kan nggak boleh dijual. Dari 79% saham yang ada di publik, itu dari 100% saham yang itu publik, 79%-nya dimiliki asing. Dan asing itu harus setor ke BRI untuk memperkuat modal. Itu juga langkah jenius. Ya kasarnya malakin asing lah. Kapan lagi? Ini satu hal yang bagus, dan kalau pandemi ini berlangsung terus, apalagi saham-saham yang dimiliki asing, kemungkinan yang saham-saham BUMN yang banyak dikuasai asing kemungkinan akan terus dipalak asingnya di situ, dan good. Dan kalau ngomong buat perusahaan itu bagus juga kan, dapat permodalan lebih kuat kalau kedepannya kondisi pandemik semakin sulit dan negara pun nggak keluar duit karena cuma pindah tangan doang. Gitu. Oke, lanjut. Jadi analis tolong biasakan pakai bahasa yang elegan ya. Ngomongnya jangan kayak orang nggak berpendidikan dan ngerusak image orang ke analis beneran. Aduh, ini haters. Juga tolong jangan ngejelek-jelekin analisa orang lain supaya orang mau percaya sama analisa Anda.
Kalau memang Anda merasa pintar, ayo kita debat terbuka. Nah, kita buktikan siapa analis beneran, mungkin siapa analis abal-abal. Oke sih, apa yang mau saya bahas? Nggak ada sih. Ya saya bacakan aja. Nah, yaudah, ini udah masuk sini, saya coba balas. Ya kalau ngomongnya kurang berpendidikan, mohon maaf. Karena ya kembali lagi ya, meskipun ya saya komentator saham, tapi ya saya bukan komentator saham bersertifikat. Saya nggak koleksi sertifikat. Nggak ada di dinding saya gitu sertifikat, saya nggak. Saya nggak minat koleksi sertifikat. Jadi memang kurang berpendidikan, benar gitu. Cuma S1 pas-pasan. Dan poin saya, oh ya, jadi kalau menurut saya itu ada 2 cara orang untuk merepresentasikan untuk apa ya? Ada 2 tujuan atau 2 gaya lah, 2 gaya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, ada 2 gaya. Ada 2 gaya untuk membuat orang mengerti atau percaya dengan apa yang dikatakan. Pertama adalah metode kolektor sertifikat. Jadi menunjukkan gua pintar, ini jabatan gua, ini gelar gua. Kalau perlu sebelum ngomong tunjukin dulu IPK-nya. Ini IPK gua, ini kuliah gua. Jadi orang ngelihat, wah ini orang pintar banget, gua dengerin. Kayak gitu. Itu approach mereka yang ya punya privilege, dia jabatannya bagus, sertifikatnya banyak dan lain-lain. Jadi pakai dengan itu buat orang, wah ini orang pintar didengerin. Satu. Saya nggak punya itu, saya nggak bisa kayak gitu. Saya nggak mau menghabiskan waktu saya untuk ujian-ujian dan lain-lain, jadi memang kurang berpendidikan. Jadi saya mencoba mengajak, karena yang saya inginkan adalah bukan orang menganggap saya pintar, tapi orang jadi pintar dengan omongan saya. Mendengar omongan saya, itu tujuan saya buat podcast. Buat orang, buat Anda, teman-teman di sini jadi pintar. Bukan membuat Anda merasa saya pintar. Apa gunanya buat Anda merasa saya pintar? Atau merasa saya bodoh, nggak ada gunanya dua-dua. Kayak gitu. Kalau saya lebih prefer buat bahasa yang sederhana. Bahasa yang provokatif. Bahasa yang mengorek pikiran orang bertanya-tanya. Karena menurut saya cara orang ngajarin orang itu kayak gitu. Kalau cuma wah pintar banget. Udah itu, pulang dapat apa? Tuh orang pintar banget. Ngomongin apa? Nggak ngerti gue. Anda nggak jadi pintar, cuma Anda tahu saya pintar misalnya. Jadi itu bukan approach saya. Memang nggak punya fasilitas juga sih buat itu. Kayak gitu. Cuma apalagi ngejelek-jelekin analisa orang lain. Ini juga banyak sih pertanyaan gini, mungkin karena saking banyaknya yang ngomong kayak gini. Jadi memang di zaman perubahan kayak gini memang sulit. Anda kalau ketika saya blogger dulu, ketika saya penulis dulu, saya jarang kok gitu. Bahkan di podcast awal bicara Bandar season 1 pun, saya bilang carilah saham dengan fundamental bagus. Beli saham Telkom, beli saham Unilever, beli saham Indofood, saya pun ngomong kayak gitu. Karena bisnisnya stabil di tengah ini. Cuma saya gengsinya nggak ketinggian. Ya, menurut saya trader itu gengsi nggak boleh tinggi. Menurut saya itu salah satu yang dibutuhkan seorang investor atau trader, harus bisa mengaku salah, harus bisa merubah strategi ketika Anda salah. Anda tahu Anda salah. Karena kalau nggak mati Anda, dihajar bandar. Anda menganggap akumulasi besok distribusi Anda ngotot. Bandar ke depan harus akumulasi, ngotot terus. Padahal realita udah menunjukkan yang lain. Anda tetap ngotot, itu membahayakan. Jadi saya sih nggak masalah. Saya ketika asing jualan, ketika IHSG dikendalikan oleh asing, saya bilang IHSG dikendalikan oleh asing. Apalagi di kuartal kedua kemarin, bulan Juli, bulan Agustus, kayak gitu, ketika saham blusuk merajai, saya juga yang bilang bahwa kekuatan asing mulai berkurang. Karena karena bandar lokal cetak saham blusuk, saya juga yang bilang. Haters bisa bilang, lu dulu ngomong, bisa nunjukin videonya ini tuh, nunjukin kalau investor asing ngebandarin IHSG atau DSI. Iya, saya ngomong itu. Cuma saya juga ngomong berubah, karena saya nggak masalah berubah.
Saya nggak harus ngotot. Saya kalau perlu ngejelek-jelekin foreign flow, kalau memang jelek ya saya jelek-jelekin. Gimana kalau jadi nggak laku ya nggak apa-apa. Workshop foreign flow jadi nggak laku ya 2 bulan 3 bulan lalu nggak laku workshop foreign flow nggak masalah kan. Saya nggak akan ngotot mempertahankan foreign flow. Di satu sisi ketika buka mulai di bandara asing, saya bilang lagi, ini ada masa depan baik nih buat supaya bursa kita bisa di bawah genggaman asing lagi, saya ngomong lagi. Simpel itu kok. Jadi saya sih, ya saya bebas banget sih gitu. Yang ngecap aja kayak gitu. Cuma ya sorry kalau ini dan terakhir mungkin ya. Ini jadi lama di sini tadinya nggak mau saya jawab. Terakhir, satu hal juga yang mau saya highlight adalah misalnya kayak gini. Contoh, oke. Oh iya ini mertua saya. Mertua saya, orang tua istri saya itu bisnisnya retail. Jual beli ke retail. Misalnya, kalau saya udah bilang ke beliau udah dengar. Misalnya kalau saya bilang lagi nih, besok saya bilang lagi. Ama, saya manggilnya Ama. Ama, sekarang jualan toko kayak gini masa depannya udah ini. Udah berat kayak gini. Saingannya bisnis online, saingannya bisnis itu harga bisa lebih murah dan lain-lain. Kayak gitu. Kalau saya ngomong kayak gitu. Kalau saya melarang dia atau nyaranin, bukan melarang. Nyaranin udahlah nggak usah perbanyak tokonya, nggak usah diperluas. Kalau saya nyaranin itu, apakah artinya saya ngejelek-jelekin dia? Enggak kan. Apakah artinya saya benci dia? Enggak juga kan. Saya cuman highlight perubahan zaman. Dia mau ngerti syukur, enggak juga nggak apa-apa. Yang pasti saya ngomong itu maksudnya baik loh. Saya ngomong perubahan zaman. Kenapa kalau saya ngomongin perubahan zaman di bursa saham kesannya saya ngejelek-jelekin? Kan enggak. Kalau Anda analis fundamental, tahu analisa Anda udah nggak kepake lagi, ya rubah analisa Anda. Kalau value investing udah nggak dipakai, ya pakai busuk investing. Blusuk investing. Salah sebut lagi. Kayak gitu. Kembangkan busuk investing. Belajar startup. Saya bahkan ngajarin cara valuasi startup di webinar Bukalapak lalu. Jadi banyak peluang kalau kita mau punya hati dan pikiran yang terbuka. Dan kalau kita nggak punya pikiran yang terbuka dan nggak siap mengakui kesalahan, bursa saham bisa tempat yang sangat berbahaya. Lanjut. Masih banyak pertanyaan. Pak Arga, kenapa broker tidak dijatuhi sanksi padahal reksadananya bermasalah dan nasabah dirugikan triliunan. Bahkan saham ditutup masih sering digoreng. Ya, saya nggak cukup ngerti sih ini yang dimaksud apa kan ditutup mungkin supaya nggak ini. Yang pasti kalau retail, kalau Anda nyangkut di saham, nyangkut di reksadana, rugi triliunan di reksadana selama Anda retail itu nggak salah. Itu namanya resiko investasi. Nggak ya, siapapun ini, kayak gitu nggak masalah. Itu namanya resiko investasi. Jadi nggak perlu dijatuhkan sanksi. Kalau Anda menghilangkan uang negara baru dijatuhkan sanksi. Bukan dijatuhkan sanksi sih, dianggap korupsi bisa dipenjara. Itu aja sih. Sementara sahamnya masih digoreng-goreng, saham siapa itu masih digoreng-goreng, ya wajar sih, nggak masalah. Karena kalau misalnya reksadana, itu ada reksadana tunggal yang miliknya itu aja, atau reksadana retail. Kalau yang sahamnya mungkin dimiliki reksadana tunggal, reksadana-reksadana yang dimiliki orang-orang tertentu aja, bukan buat retail, yang kinerjanya bisa gila-gilaan, kayak gitu, ya itu nggak masalah, tetap digoreng-goreng. Toh kalau memang misalnya ini broker atau reksadananya pun udah dijatuhkan sanksi atau disuspend atau dicabut kan bisa pemilikannya dipindah ke sekuritas lain untuk digoreng pakai sekuritas lain gitu sih. Lanjut. Iya sih memang LK bisa dimanipulasi. Jadi suka salah pilih saham blusuk kirain beneran blusuk jadinya bandar agak ogah naikin harga sahamnya. Toh sektor real aja udah kaya. Tolong dong Min kasih tahu cara bedain saham blusuk yang dimanipulasi LK-nya sama beneran blusuk. Terlalu susah, saya skip dulu deh.
terlalu panjang. Oh ini pertanyaan bagus banget dari seorang ibu. Baru kepikiran, apakah mungkin alasan saham batubara nggak digoreng karena pemilik perusahaannya sedang sibuk jualan batubara yang harganya meroket, jadi nggak tertarik masuk bisnis kuliner di bursa seperti pengusaha lain. Tapi kalau pemilik perusahaan batubara tidak menggoreng sahamnya, gimana mereka bisa mendapat untung? Penjualan batubara kan masuk kas perusahaan, bukan ke kantong pemilik. Benar atau tidak pemahaman saya? Kalau pemilik perusahaan hanya akan dapat untung dari menggoreng saham atau melalui pembagian dividen, atau sebenarnya ada cara lain? Ini pertanyaan yang sangat cerdas. Saya tetap nggak bisa jawab. Cuma saya pastikan kalau Anda lihat Instagram kami, lihat post ini, Anda baca-baca komentarnya di bawah, ada banyak jawaban yang sangat cerdas, yang Anda baca sendiri aja make sense atau enggak. Ada orang akuntansi ngasih pandangannya tentang gimana cara pemilik cari keuntungan walaupun perusahaannya terus rugi dan lain-lain. Anda bisa baca itu dan Anda akan teredukasi dengan sangat baik. Kalau saya ngomong itu bisa disuspend nih. Ini kayak website saya disuspend lagi kayak gitu, atau Instagram di blog kayak gitu, ribet lah. Jadi saya nggak bisa cerita, cuma Anda bisa belajar di situ. Pertanyaan yang sangat cerdas. Gitu, Anda baca aja, dan itu juga yang bisa menjadi jawaban. Misalnya kenapa misalnya nih ada orang kaya gitu, orangnya kaya banget, sekeluarga kaya semua kayak gitu, tapi kok sahamnya gocap semua kayak gitu, rugi terus kok bisa tetap kaya kayak gitu. Bisa ada ketemu hal-hal seperti itu di bursa, itu sesuatu yang bukan mustahil kayak gitu. Itu juga bisa jadi penjelasannya. Oke. Bang, setelah Abang dapat teguran karena mengedukasi retail tentang bandarmologi dan secara spesifik diminta untuk keep them stupid again, Abang jadi makin jarang bikin podcast. Kira-kira gimana solusinya Bang supaya popularitas analisa bandarmologi tidak semakin turun tapi nggak buat regulator marah juga? Mohon dipertimbangkan untuk rutin buat podcast Bang. Saya yakin jiwa edukator Abang tentunya tidak akan terima kalau murid-muridnya secara sengaja diperbodoh. Saya udah jelaskan at least 1-2 bulan ini saya jarang buat podcast. Alasan utamanya bukan untuk membuat rekan-rekan jadi bodoh, karena saya yakin Anda nggak akan jadi bodoh karena saya nggak buat podcast, kok bisa gitu. Kayak gitu kan. Karena saya nggak buat, jadi Anda jadi bodoh, saya yakin nggak gitu. Jadi, alasan kami nggak buat podcast, saya jarang buat podcast karena saya lagi sibuk, karena kami sedang mengupgrade semua materi workshop kami, sedang mengupgrade semua tools kami, sedang riset banyak, tools bandarmologi, tools foreign flow, sedang semua kami update untuk lebih relevan dalam kondisi market yang baru ini. Kayak gitu, karena memang risetnya jadi riset baru, karena sebelumnya risetnya itu dipakai untuk beradaptasi dengan rencana penutupan mata investor retail dengan menutupi data broker summary pas jam market. Tadinya fokus risetnya itu dari bulan Maret, bulan April, Mei, Juni siap-siap untuk penutupan bulan Juli. Di bulan Juli dibilang jadi Agustus, kami siap-siap buat penutupan Agustus. Di bulan Juli, akhir Juli dibilang jadi jadi Desember. Panjang kalau gitu kan. Riset udah diundur, jadi kami kalau gitu harus diupdate dulu toolsnya. Walaupun datanya kita nggak tahu data broker summary jadi ditutupi atau enggak. Cuma ditutupi pas jam market ya gitu, data pergerakan broker pas jam market ditutupi atau enggak kita nggak tahu. Cuma ya jadi risetnya kami pending, kami simpan buat akhir tahun. Jadi kami buat riset baru, jadi kami sibuk di situ sih. Itu aja sih kayak gitu. Jadi ya nggak kemana-mana sih, itu alasannya. Lanjut dulu deh. Pak Arga minta tolong dicontohkan saham yang pemiliknya sudah pingin keluar dari awal IPO. Mungkin ini jawaban terakhir aja deh ya. Di pemiliknya sudah pingin keluar dari awal IPO itu saya nggak mungkin mencontohkan sahamnya, nanti dituntut saya. Kalau saya kasih tahu ini pemiliknya udah nggak tahan sama bisnis ini, nggak. Cuma satu yang mungkin bisa jadi acuan Anda,
Misalnya Anda lihat bisnisnya. Salah satu ciri bisnisnya sudah lama. Dibangun sejak 1970. Itu satu, berapa lama perusahaannya berdiri. Kedua, Anda lihat bisnisnya apa? Kalau dia memang mau dibuang, pengen keluar di awal IPO, jadi pemiliknya mau langsung, oh, gue kasih aja semua ke retail, kayak gitu. Udah lama berdiri, bisnisnya masih relevan nggak? Kira-kira masih bisa ngasilin duit nggak? Kalau udah nggak bisa ngasilin duit, itu lebih besar lagi peluang. Karena itu kan salah satu solusi kan, kalau Anda bisnisnya berat di masa pandemik ini, ya jual aja ke publik. Publik mau beli kok. Anda dapat duit, publik dapat saham. Kayak gitu. Itu kedua. Ketiga, perhatikan juga volume penjualan di awal. Jadi ada saham yang misalnya ada kasus saham, misalnya di IPO-nya niatnya dibilangnya cuma 2 juta lot. Tapi sebulan pertama aja udah ada jual 4 juta lot. Bayangin, IPO-nya 2 juta lot, tapi sebulan pertama misalnya udah total net sale-nya udah 4 juta lot di pasar reguler. Itu indikasi-indikasi lainnya bahwa, wah ini pengen cepet-cepet nih di awal, pengen langsung diserah terimakan ke retail. Juga tentunya kalau saham kayak gitu tentunya butuh banyak promosi, banyak dipromot sama grup-grup premium dan lain-lain. Influencer saham banyak yang akan meng-highlight. Juga media pun bukan diminta ya, kan ya berita itu kan bisa ini kan, tolong beritakan dong, kayak gitu. Tolong beritakan, ya diberitakan, media nggak bilang bakal digoreng, bakal dibuang, nggak. Cuman diberitakan supaya awareness investor retail dan keinginan investor retail membeli saham itu semakin tinggi supaya pemiliknya bisa keluar di awal. Itu aja sih mungkin. Oke, mungkin itu aja buat hari ini. Udah 1 jam lebih juga, saya coba buat pendek tapi ternyata panjang. Oh ya, kalau rekan-rekan punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Silahkan tulis, kalau ada pertanyaan yang Anda suka silahkan di like supaya saya bisa jawab di Q&A selanjutnya. Apapun pertanyaannya, kalau banyak like-nya saya jawab. Oke, itu aja. Sehat selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan.